Saat ini, sektor ekonomi digital merupakan salah satu sumber pembangunan ekonomi yang sangat vital bagi Indonesia, terutama saat pandemi melanda. Banyak kegiatan ekonomi yang saat ini mulai beralih menggunakan teknologi digital seperti e-commerce. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mengalami lonjakan signifikan menjadi 352 miliar dolar pada tahun 2030. Digitalisasi ekonomi dapat menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi dan volume transaksi ekonomi. Hal ini pula yang dirasakan oleh Butina. Setelah ia beralih untuk membuka toko secara daring, keuntungan yang ia peroleh dari penjualan semakin meningkat walau pandemi melanda. Namun, potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi digital ini dirasa belum dimanfaatkan dengan baik dan belum begitu inklusif dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Beberapa permasalahan terkait ekonomi digital diantaranya: pertama, hanya 17% UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan platform digital. Yang kedua, akses internet masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan terjadi ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin. Yang ketiga, 27,3% penduduk Indonesia masih sulit mengakses internet. Dan yang terakhir, literasi digital yang rendah dan dominasi leisure activity dalam pemanfaatan internet. Selain itu, e-commerce sebagai bentuk ekonomi digital dengan valuasi tertinggi juga terkendala akibat 91,3 juta masyarakat Indonesia yang masih unbankable dan sulitnya akses logistik ke daerah terpencil. Oleh karena itu, sebagai pemangku kebijakan sudah sepantasnya kita menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan untuk mengoptimalisasi potensi dari ekonomi digital ini. Opsi kebijakan pertama, optimalisasi dan perluasan program desa digital. Konsep desa digital ini akan meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi serta memanfaatkannya untuk membangun layanan pemerintah dan kegiatan perekonomian yang terintegrasi. Dalam upaya mengoptimalisasi program ini, terdapat beberapa kebijakan yang kami usulkan, yaitu: pertama, menjadikan desa digital sebagai program prioritas nasional dan mendelegasikannya kepada pemerintah di daerah agar semakin banyak desa yang menerapkan konsep ini. Yang kedua, pengembangan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta terkait pembangunan infrastruktur digital, baik internet maupun platform aplikasi melalui berbagai skema kerjasama, seperti Corporate Social Responsibility. Yang ketiga, pembentukan badan atau lembaga di desa yang berfokus dalam peningkatan literasi digital masyarakat. Yang keempat, peningkatan penetrasi logistik ke daerah pedalaman memanfaatkan jaringan pos Indonesia bekerjasama dengan pihak logistik swasta. Dan terakhir, refocusing prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pengimplementasian konsep ini. Konsep desa digital memiliki beberapa kelebihan, seperti mendorong iklim ekonomi digital secara lebih holistik. Desa tertinggal dapat merasakan akses internet melalui pembangunan infrastruktur digital. Di sisi lain, masyarakat dapat memanfaatkan akses internet tersebut dengan baik melalui program literasi digital. Yang kedua, aksesibilitas yang dibarengi dengan literasi digital dapat menciptakan multiplier effect ke bidang lain. Literasi digital yang baik membuat masyarakat juga mampu memanfaatkan internet dengan baik untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, konsep ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti karakteristik masing-masing desa yang berbeda, membuat pendekatan dan pembangunan desa digital perlu melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Yang kedua, membutuhkan ketelatenan dengan waktu yang tidak sebentar, khususnya dalam upaya peningkatan literasinya. Dan yang terakhir, dana yang diperlukan cukup besar untuk membangun desa digital. Selain itu, desa digital juga dihadapi oleh resiko, yaitu penolakan dari masyarakat karena banyaknya masyarakat di daerah yang masih tertutup dengan teknologi dan kemajuan yang berasal dari luar. Sehingga pengembangan desa digital ini memerlukan usaha ekstra dan perlahan untuk memperkenalkan infrastruktur dan ekosistem yang dibawa. Opsi kebijakan kedua, penerapan mekanisme penggunaan bersama infrastruktur broadband. Kebijakan ini memperbolehkan berbagai penyedia layanan internet untuk memanfaatkan infrastruktur mereka secara bersama-sama atau sharing. Dalam upaya mewujudkan kebijakan ini, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap peraturan yang ada, seperti: pertama, penguatan koordinasi lembaga pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta untuk mengimplementasikan mandat aturan infrastruktur pasif sesuai Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020. Kedua, menambah aturan mengenai kewajiban saling berbagi infrastruktur pasif untuk pembangunan jaringan fiber optik dalam prosedur persetujuan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, menyediakan basis data terintegrasi
berisi informasi mengenai infrastruktur yang dapat digunakan bersama dan dapat diakses oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan lebih jelas mengenai penggunaan bersama infrastruktur aktif. Kelebihan dari menerapkan kebijakan ini adalah mengurangi beban modal dan operasional, sehingga mampu meningkatkan kompetisi antar penyedia layanan, mengurangi daya monopoli, dan menurunkan harga internet. Selanjutnya, kebijakan ini juga dapat meningkatkan penyebaran dan akses fiber to the home atau FTTH ke daerah yang lebih luas. Dan yang terakhir, meningkatkan posibilitas foreign direct investment dalam pembangunan infrastruktur broadband yang selama ini kurang menguntungkan. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan keterlibatan beragam pihak, seperti Kominfo, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, sehingga cenderung mengalami birokrasi yang lama. Dan yang kedua, belum mencakup upaya dalam meningkatkan literasi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet. Namun, kebijakan ini juga tidak lepas dari resiko yang menghantui. Penggunaan infrastruktur broadband secara bersama-sama cenderung dapat diterapkan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur baru dibandingkan infrastruktur lama yang telah dimiliki oleh satu penyedia layanan. Perusahaan dengan kepemilikan infrastruktur broadband terbesar dan mendominasi seperti PT Telkom Indonesia memerlukan insentif lebih agar terdorong bekerja sama dan memberikan fasilitas infrastrukturnya untuk digunakan secara bersama-sama. Sebenarnya, dua opsi kebijakan tersebut dapat diterapkan mengingat sifatnya yang saling melengkapi. Namun, opsi kebijakan pertama, yaitu optimalisasi dan perluasan program desa digital, kami usulkan menjadi kebijakan utama yang mesti didahulukan dan ditekankan. Desa digital memungkinkan aksesibilitas internet yang lebih luas melalui pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, konsep desa digital juga memiliki program peningkatan literasi dan keahlian digital yang membuat masyarakat dapat memanfaatkan internet dengan baik, seperti membuka bank digital atau e-wallet, memperluas pasar UMKM melalui e-commerce, akses investasi dan pembiayaan secara online, dan lain sebagainya. Desa digital memiliki multiplier effect ke berbagai bidang kehidupan masyarakat dan mendorong iklim ekonomi digital. Kebijakan opsi kedua ditempatkan sebagai pendukung karena kurang dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan ekosistem digital karena hanya sebatas perluasan akses internet murah saja. Akses internet tanpa kemampuan literasi yang baik justru hanya akan menjadi senjata makan tuan tanpa meningkatkan produktivitas.